Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Di puncak kejayaannya, kekuasaannya membentang dari ujung barat Sumatera hingga wilayah yang kini kita kenal sebagai Filipina, menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara pada abad ke-14. Namun, di balik kemegahannya, kerajaan ini kerap menghadapi tantangan dari berbagai wilayah taklukan yang memberontak, menantang kekuasaan pusat di Trowulan. Pemberontakan demi pemberontakan menguji ketangguhan Majapahit dalam menjaga stabilitas dan persatuan Nusantara. Mari kita bahas lebih dalam mengenai tantangan besar Majapahit dalam menghadapi berbagai pemberontakan dari wilayah-wilayah taklukan ini. 1. Kejayaan Majapahit di bawah Gajah Mada. Puncak kejayaan Majapahit biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai tahun 1389 dan Mahapati Gajah Mada yang dikenal karena Sumpah Palapanyang. Sumpah ini mencerminkan tekad Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, Majapahit berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting seperti Bali, Tumasik kini Singapura, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah-wilayah di Sulawesi serta Maluku. Kepiawaian Gajah Mada dalam diplomasi, perdagangan, dan strategi militer berhasil memperluas pengaruh Majapahit, baik secara politik maupun budaya. 2. Sumber konflik di wilayah taklukan. Setiap kerajaan besar selalu dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kekuatan dan pengaruhnya, terutama ketika menguasai wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Majapahit adalah menjaga loyalitas dari wilayah-wilayah taklukannya. Berbagai faktor yang memicu pemberontakan di wilayah-wilayah tersebut, antara lain ketidakpuasan lokal. Dalam banyak kasus, para penguasa lokal merasa dirugikan dengan kewajiban untuk memberikan upeti kepada Majapahit dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh kerajaan pusat. Kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara pusat kerajaan dan wilayah-wilayah taklukan seringkali memicu rasa ketidakadilan. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, rempah-rempah, dan hasil laut seringkali dieksploitasi oleh Majapahit tanpa adanya timbal balik yang memadai bagi masyarakat setempat. Persaingan kekuasaan lokal. Di beberapa wilayah, penguasa lokal saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari Majapahit atau justru bersatu untuk melawan kekuasaan pusat. Konflik internal ini seringkali memperlemah kekuasaan Majapahit di wilayah-wilayah tersebut. 3. Contoh pemberontakan besar. Beberapa contoh pemberontakan besar yang pernah mengguncang stabilitas Majapahit adalah sebagai berikut. Pemberontakan di Bali tahun 1343. Sebelum sepenuhnya ditaklukkan, Bali menjadi salah satu daerah yang cukup sulit untuk dikendalikan. Dengan budaya dan pemerintahan yang kuat, rakyat Bali berulang kali menolak dominasi Majapahit. Namun, melalui serangkaian kampanye militer, Gajah Mada akhirnya berhasil menguasai Bali dan menjadikan pulau ini sebagai salah satu wilayah taklukan. Pemberontakan Sumatera tahun 1390-an. Sumatera dikenal dengan kerajaan-kerajaan kuatnya, seperti Sriwijaya dan Dharmasraya, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Sumatera bagian selatan dan pesisir timur. Meskipun berhasil dikuasai, Majapahit mengalami kesulitan untuk mengendalikan Sumatera secara keseluruhan, karena ketegangan dengan penguasa lokal yang tidak puas dengan pajak dan upeti yang tinggi.
Perlawanan Tumasik Singapura. Tumasik adalah pusat perdagangan strategis yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Tiongkok dan India. Sebagai salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan maritim, Majapahit harus berupaya keras untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini. Namun, kedekatan Tumasik dengan Siem Thailand membuatnya sulit untuk tetap setia kepada Majapahit karena ancaman dari kerajaan tetangga. 4. Strategi Majapahit dalam menjaga kedaulatan. Majapahit menggunakan berbagai strategi untuk menjaga kedaulatannya, mulai dari diplomasi hingga kekuatan militer. Strategi yang paling sering digunakan adalah mengirim pejabat dan bangsawan dari pusat untuk tinggal di wilayah-wilayah taklukan, memastikan adanya loyalitas langsung kepada pusat kekuasaan. Selain itu, Majapahit juga berupaya memperkuat pernikahan politik untuk mengikat kekeluargaan dengan keluarga kerajaan lokal. Gajah Mada juga mengirim armada-armada laut yang kuat untuk mengawasi jalur perdagangan dan menekan setiap tanda-tanda pemberontakan yang muncul. Jika sebuah daerah memberontak, Majapahit biasanya akan mengirim pasukan dengan kekuatan penuh untuk menundukkan wilayah tersebut. Namun, strategi ini tidak selalu berhasil, terutama ketika Majapahit mulai mengalami penurunan kekuatan setelah kematian Gajah Mada dan Hayam Wuruk. 5. Kemunduran Majapahit dan meningkatnya pemberontakan. Setelah kematian Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit mulai mengalami perpecahan internal, pergantian raja yang tidak stabil dan perseteruan antar bangsawan melemahkan struktur pemerintahan pusat. Ini menjadi kesempatan bagi wilayah-wilayah taklukan untuk memberontak. Sebagian wilayah bahkan mengumumkan kemerdekaannya atau berpindah aliansi ke kerajaan-kerajaan lain. Kejatuhan Majapahit semakin nyata ketika pengaruh Islam mulai menyebar di Nusantara. Wilayah-wilayah seperti Sumatera dan pesisir Jawa dengan cepat menerima agama baru ini, yang secara tidak langsung memisahkan mereka dari Majapahit yang berbasis pada agama Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Demak mulai muncul dan menantang kekuasaan Majapahit yang akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15. 6. Warisan Majapahit di Nusantara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, warisan Majapahit masih dapat dirasakan hingga saat ini. Upaya Majapahit untuk mempersatukan Nusantara telah menanamkan benih persatuan dan kebanggaan akan identitas sebagai bangsa yang besar. Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kekuatan maritim, serta tentang bagaimana sebuah kerajaan dapat membangun jaringan perdagangan dan diplomasi untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang berbeda. Majapahit juga memberikan pelajaran berharga tentang tantangan yang dihadapi ketika mengelola keberagaman dan wilayah yang luas. Dalam banyak hal, perjuangan Majapahit dalam menjaga Nusantara tetap relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia modern, terutama dalam hal menjaga persatuan dan kedaulatan di tengah keberagaman yang kaya.